HP spek dewa dari Realme yang satu ini memang terlalu overpower, khususnya di bagian performanya. Sebut saja chipset Snapdragon 8 Gen 2, RAM 24GB LPDDR5X, storage 1TB UFS 4.0, hingga pengisian daya SuperVOOC 24W. Asli dah, buat gadget lover yang memang nyari HP Android yang ngebut, tapi nggak perlu embel-embel HP gaming, jelas Realme GT 5 ini adalah HP impian yang paling menarik untuk dimiliki. Seberapa powerful dan seberapa ngebut nih performa hingga pengisian dayanya, dan apakah di bagian kamera bakalan di nerf? Yuk kita bahas pada video kali ini. Untuk menguji seberapa kuat performanya, tentunya kita tes dulu dengan beberapa aplikasi benchmark populer untuk saat ini. Pengetesan menggunakan AnTuTu versi terbaru, skornya tembus mencapai 1,6 jutaan, tentunya dengan skor CPU dan GPU yang sangat tinggi. Untuk storage testnya pun skornya mencapai 137 ribuan. Geekbench 6 tesnya juga punya skor single dan multicore yang di atas rata-rata. Namun saat dites pakai aplikasi 3D Mark pada mode ekstrim, baru deh mulai goyah stability-nya, dan cuma dapat 66,7%. Tapi dengan skor segini aja, udah bisa kebayang seberapa ngebut performanya. Nggak percaya? Yuk langsung kita tes buat jalanin game SD. Untuk game PUBG Mobile, meskipun baru bisa unlock settingan grafis Ultra SDR, namun sayangnya belum support untuk smooth 90fps. Sehingga saya tes pakai settingan rata kanan di XDR Extreme. Gameplay di settingan 60fps ini tetap terasa lancar walaupun nggak pakai mode smooth di grafisnya. Frame drop terendahnya di 57fps, namun terlihat dari FPS monitor tetap bisa dapetin average frame rate di 60fps. Untuk kontrol touchscreen dan gironya pun responsif dan gak delay sama sekali. Dimainkan selama 30 menit pun game ini tidak ada panas-panasnya dan cuma mentok di 40 derajat. Untuk penurunan baterainya berkurang sebanyak 7%. Kalau untuk game terberat seperti Genshin Impact pun tetap lancar walau disiksa pakai settingan highest di mode 60fps. Bisa dilihat dari FPS monitor berikut, masih bisa dapetin average frame rate di 45fps dan minim dengan frame drop. Untuk frame drop terendahnya pun masih aman di 38fps, yang sedikit terasa tentunya saat full efek animasinya ditampilkan. Ingat loh ya, kita tesnya ini pakai settingan full rata kanan, dan HP ini nggak terlihat demam dan ngos-ngosan sama sekali. Karena setelah 3 menit bermain pun, suhu panas maksimalnya cuma di 42 derajat, yang masih tergolong adem. Untuk penurunan baterainya berkurang sebanyak 9%. Penasaran sama layar 144Hz-nya, saya coba juga buat mainin game yang support 112fps, yaitu Lost Centuria. Tapi walaupun sudah saya rubah settingannya ke grafis very high dengan mode 112fps, nampaknya Realme GT 5 ini masih belum bisa beneran main di mode layar 144Hz-nya. Karena saat dicek pakai aplikasi FPS Monitor, game ini cuma mentok di 60fps. Walaupun tetap gameplaynya smooth dan minim banget dengan frame drop. Sangat disayangkan belum optimal untuk gameplaynya. Untuk jalanin emulator game PS2 pun, HP ini juga nggak ada kendala sama sekali. Terbukti nih ketika saya tes buat mainin game God of War 2 ini beneran smooth dan nyaris nggak ada lag sama sekali. Mungkin jika nantinya ada emulator PS3 buat Android, HP ini pun bakal siap tuh buat jalanin game PS3. Apalagi memori internalnya 1TB. Nggak akan ada masalah tuh walaupun ukuran gamenya berpuluh giga sekalipun. Realme GT 5 ini bersetup triple camera dengan kamera utama sebesar 50MP yang support dengan OIS. Didukung lensa ultrawide 8MP dan makro 2MP di lensa ketiganya. Di bagian depan terdapat kamera selfie berukuran 16MP yang support dengan gyro Ace. Oke, di mode auto hasilnya udah cakep banget secara overall. Punya dynamic range yang luas, karakter warnanya cenderung ke cool dan gak begitu gonjreng kayak khasnya Realme sebelumnya. Brightness dan kontrasnya menurut kami juga seimbang. Detailnya juga oke banget, yang memang kelasnya flagship lah si GT 5 ini. Begitu pula ketika mode ultrawide, karakter warnanya nggak jauh berbeda dengan mode auto. Dynamic range dan detailnya jadi berkurang, tapi tetap ngasih hasil yang layak banget kamu posting di sosial media. Yang keren lagi di mode malamnya, kalau mode auto hasilnya pakai mode malam terasa betul untuk brightness jadi naik, jadinya bikin foto lebih terang. Selebihnya detailnya masih oke, minim noise dan masih bisa dikombinasi dengan filter streetnya.
Sedangkan untuk foto makronya standar, 2 megapiksel nggak usah berharap lebih. Kamera depannya punya karakter warna yang sama dengan kamera belakang. Skin tone-nya terlihat natural, detail oke, dan menurut kami efek beauty-nya nggak lebay. Nah, kalau untuk video, OIS-nya sih bagusnya cukup stabil walau memang nggak smooth banget. Tapi dari segi detail, warna dengan penangkapan auto exposure-nya cepat. Satu hal yang paling saya suka dari HP ini adalah pada bagian desainnya yang unik dan beda banget sama HP Realme lainnya. Lebih terlihat fresh namun tetap terasa premium berkat material bodi yang kokoh dengan build quality yang solid. Cuma memang finishing glossy-nya ini jelas bakal mudah ninggalin bekas sidik jari. Dan satu lagi fitur unik adalah dengan adanya fitur Pulse Light yang akan menyala ketika ada notifikasi hingga bisa dinyalakan secara always on. Namun tentunya akan lebih membuat baterai terasa boros jika fitur ini diaktifkan. Di bagian layarnya pun HP ini punya bezel yang tipis dan presisi di setiap sisinya. Selain itu ukuran layar 6,74 inch-nya ini pakai resolusi Full HD Plus dengan aspek rasio 20:9. Dengan panel AMOLED 194Hz, HDR10+, under display fingerprint hingga kecerahan layar 1400 nits. Pokoknya fiturnya udah lengkap. Kualitas layarnya pun udah mantep untuk sekedar hiburan multimedia. Apalagi didukung dual stereo speaker yang suaranya juga udah oke punya. Terakhir di bagian baterainya nih, walau cuma punya kapasitas baterai sebesar 4600 mAh, tapi saat dites pakai aplikasi PCmark masih bisa tembus mencapai 14 jam 36 menit. Namun tentunya kita tes dalam posisi GT modenya di off-in ya guys. Kalau memang untuk kondisional dan harus mengaktifkan mode GT-nya, tentunya baterainya akan jadi sedikit lebih boros. Namun tenang aja, dengan fitur 240 watt-nya, dijamin gak butuh waktu lama buat ngisi sampai penuh. Nggak percaya? Nih kita buktiin dengan mengecas HP ini dalam posisi baterai habis. Dan cuma butuh waktu 50 detik aja, HP ini langsung menyala dan langsung nge-boot di 1 menit pertama, dengan langsung terisi sebanyak 15%. Kemudian hanya butuh waktu 5 menit, baterai sudah terisi 41%. Dan di menit ke-10, baterainya sudah terisi sebanyak 65%. Dan akhirnya baterai terisi penuh 100% di menit 17 lebih 8 detik aja. Saat kita cek suhunya setelah di-charge pun nggak terasa overheat dan cuma sedikit hangat aja, yaitu di 42 derajat Celcius. Oke, kesimpulannya setelah kami coba beberapa saat dengan si Realme GT 5 ini, ya ini smartphone bagus, matang dari segi performa sampai kamera. Desain juga nggak kayak smartphone lain. Kelas GT dari Realme sejauh ini kami coba memang nggak pernah ngecewakan. Sayangnya ya cuma model ini aja yang sedikit mengecewakan, karena memang Realme GT 5 ini nggak masuk resmi di Indonesia. Karena masalah regulasi TGDN untuk smartphone flagship lebih ketat. Namun Realme mengusahakan untuk tahun depan bakalan bisa memasukkan seri GT-nya lagi. Ya semoga bisa terwujud supaya persaingan smartphone di kelas flagship killer makin rame dan konsumen jadi banyak pilihan. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih Anda nonton video sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.